Bukannya lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian tahu kita hari ini mau ngapain? Tadi lo sempat di pas sampai ngapain? Ya, kita hari ini sosialisasi pengelolaan sampah. Hari ini siapa saja yang sudah membuang sampah pada tempatnya? Oke, jadi sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan forum kita dulu ya. Yang pertama, mendengarkan, saling menghormati. Kalau misalnya Bu Zulfa lagi berbicara, didengarkan. Temannya lagi bertanya, didengarkan. Jangan ribut sendiri. Yang kedua, jika kalian ada pertanyaan, angkat tangan dulu, atau ada sanggahan, angkat tangan dulu. Jangan langsung tiba-tiba teriak, ibu tunggu ini dulu. Angkat tangan dulu, baru ibu berikan waktu. Kemudian apa? Yang ketiga, saling menghormati. Jadi dalam forum ini kita harus saling menghormati ya. Nanti kalau misalnya temannya bertanya, ibunya menjelaskan, ibu-ibu PPR mengarahkan, guru mengarahkan, diperhatikan, kan? Paham. Selanjutnya apa? Bertanggung jawab. Kalian di sini di kelas 5 bertanggung jawab menjaga kebersihan di kelas ini, menjaga ketertiban di kelas ini. Jangan membuat rusuh di kelas 5, Pak. Ini soal kelas 5, bukan kelas kalian. Kemudian yang terakhir, buang sampah di tempatnya. Nah, ini sesuai pada tema kita pada hari ini. Membuang sampah di tempatnya. Kalau misalnya kalian lagi di kelas terus megang sampah-sampah itu jangan dibuang sembarangan, dikantongin dulu sampahnya. Coba maju, cepat tidak. Bulan dari kalau aki, kalau semua ini. Bicara macam ini. Sudah, bisa dikatakan. Oke. Kalau misalnya ada yang melanggar kesepakatan di forum ini, hukumannya apa? Kesepakatan kalian. Nah ini ya, kalau ada yang melanggar kesepakatan di depan, apa tadi? Bernyanyi di depan, menghibur teman-temannya. Paham? Oke. Sekarang kita masuk pada sosialisasi kita pada hari ini, yaitu mengenai pengelolaan sampah. Ibu tanya dulu dong, mengapa sih pengelolaan sampah itu penting kita lakukan? Nah, jadi kalau misalnya sampah kalian tidak diperhatikan dengan baik, misalnya kalian buang sampah plastik di kelas sembarangan, nyaman gak dilihat? Nyaman gak dilihat mata, dilihat teman sekolahnya, dilihat orang-orang yang lewat? Gak nyaman kan? Nah, itu baru sampah plastik, belum lagi sampah-sampah yang misalnya kalian beli sampah cilok, sampah kental dibuang sembarangan. Yang lihat kan juga risih. Jadi pengelolaan sampah itu adalah tanggung jawab diri sendiri untuk mencegah pencemaran lingkungan
dan menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih. Paham? Kita masuk pada jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan kita. Pertama, apa? Sampah apa? Sampah organik itu seperti apa? Sampah yang berasal dari tanah hidup dan dapat terurai secara alami. Nah ya, jadi sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam. Contohnya apa? Kalau ibu kasih misalnya kertas ini termasuk apa? Masa kertas organik? Kertas itu kan kertas kan yang dari alam. Misalnya yang dedaunan, kulit pisang, batang pohon itu termasuk organik. Pokok yang dari alam dan bisa membusuk. Fungsinya nanti itu bisa dijadikan pupuk. Kalau kertas ini termasuk dalam organik. Karena apa? Kertas terbuat dari apa? Dari pohon. Pohon adalah tanaman. Tanaman adalah pohon. Pohon kan itu organik. Kalau misalnya dia tumbang dan lain-lain itu juga bisa jadi sampah organik. Ya, ini terbalik ya. Jadi sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau juga tanaman dan tumbuhan. Apa lagi contohnya di kelas ini? Bukan. Kertas. Ya, kain juga termasuk organik. Kain yang bisa terurai. Itu juga termasuk organik. Oh iya, beda bisa. Tapi kalau sudah sangat terkaku itu bisa dinamakan organik. Paham ya? Organik seperti apa? Organik tadi contohnya apa? Ini gambarnya apa? Ini contoh organik. Ini apa? Kulit apa? Kulit pisang. Ini kulit pisang. Ini apa? Kulit buah. Dan duri bahasa Jawanya ya. Durian itu juga termasuk salah satu contoh sampah organik. Selanjutnya sampah apa? Anorganik. Indonesia ada nggak bareng-bareng? Salah satu apa bareng-bareng? Salah satu. Angkat tangan. Yang keras ya. Anorganik adalah sampah yang dicampur dengan biasanya berasal dari sintesis atau olahan. Manusia. Anorganik sampah yang tidak mudah terurai. Tidak mudah terurai itu contohnya plastiknya tidak bisa terurai, tidak bisa diolah kembali. Misalnya didaur ulang. Dan terbuat dari botol juga termasuk anorganik, plastik dan botol. Dan itu biasa anorganik itu adalah buatan tangan manusia, bukan dari alam. Hanya anorganik tadi dari alam. Kalau anorganik buatan manusia. Kalau ibu kasih kan? Ini contohnya apa? Ada ini. Plastik anorganik. Kalau misalnya adanya, kalau dalamnya apa? Kertasnya apa? Organik. Ini pulpen termasuk
Ya, bukan dari alam. Nah, sudah ya, bisa membedakan antara sampah organik dan anorganik. Selanjutnya, sampah B3. B3 adalah panjangan dari bahan berbahaya dan beracun. Bisa diulangi apa B3? Bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 itu adalah sampah yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Contohnya apa? Bisa dilihat. Ada oli, ada ini semprotan nyamuk, baygon, bakai. Coba ditanya. Nah, bisa dikatakan cara liburannya kenapa baterai disebut bahan berbahaya dan beracun. Siapa yang mau jawab? Kenapa baterai termasuk bahan berbahaya dan beracun? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh. Mengandung bahan kimia. Jadi kalau misalnya baterai itu dibuang ke darangan, misalnya dibuang ke tanah, kan baterai itu mengandung bahan kimia. Kalian pernah nggak lihat batu-batu yang apa namanya bocor sampai mengeluarkan air? Pernah nggak? Nah itu kalau misalnya dibuang ke tanah, airnya itu kan beracun.
Nah, di sini pakai plastik, ditambah saus. Nah, itu salah satu sampah residu. Beli cilok, beli campuran diaduk di plastik, terus nanti dibuangnya apa namanya? Kan nanti kan dimasukin plastik, sisanya kan tinggal sausnya doang. Itu nanti termasuk sampah residu karena apa? Tidak bisa didaur ulang lagi, tidak bisa apa namanya? Tidak bisa terulang di tanah karena organik dan anorganik tercampur menjadi satu. Sampah plastik dan sampah saus tercampur menjadi satu. Jadi itu menjadi sampah residu. Nah, sekarang kalau mau bikin nyilon, sausnya dihabisin. Jadi kalau biar habis itu sausnya yang dikit aja, gak usah banyak-banyak, biar habis. Jadi dibuang di tempat sampah yang anorganik karena sampah plastik adalah anorganik. Contohnya apa lagi? Residu. Ya, popok adik bayi kalian. Nah, untuk rokok. Lalu styrofoam juga tidak baik. Styrofoam termasuk sampah residu, tidak bisa didaur ulang. Tisu yang sangat habisnya, tisu kotor yang ada campuran oli-oli dan segala macamnya, dan termasuk sampah residu yang tidak bisa didaur ulang, dan tempat pembuangannya langsung ke TPA, tempat pembuangan akhir, tidak bisa didaur ulang lagi. Paham ya? Jadi tadi residu apa? Ya, salah satu menyebutkan apa yang sudah kalian pelajari. Temannya siapa yang mau menyebutkan salah satu?
menjadi teko, ceret, dan lain-lain. Di tempat yang biasanya mendaur ulang kaca. Contohnya apa sampah kaca? Kaca contohnya kaca cermin, kacamata, botol minum kaca, gelas kaca, gelas. Nah, jadi sudah tahu ya, sampah kaca itu harus dipisah dari sampah-sampah yang lainnya. Soalnya kalau misalnya sampah kaca dicampur dengan sampah organik, organik kan biasanya dibuat pupuk di tanah. Nanti kalau misalnya kacanya ditaruh di tanah kan nanti benih kacanya darah, kan bahaya. Jadi sampah kaca itu harus dipisah, harus disendirikan, paham? Selanjutnya, yang terakhir ada sampah metal atau sampah besi. Kalian tahu biasanya ada yang jual rosok-rosok gitu. Itu bisa sampah metal kalian atau sampah besi kalian yang bisa ditaruh di sana. Nanti bisa diperlukan kan setelah misalnya gunting, sepeda rosok kalian, terus nanti dijual di tukang rosok, kaleng-kaleng dan segala macamnya. Itu juga harus dipisah dari sampah-sampah yang lain. Oke. Jadi kita sudah belajar tentang 6 macam sampah hari ini. Sampah apa saja tadi? Sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah residu, sampah kaca, dan sampah metal besi. Oke. Sekarang bagaimana cara kalian mengelola sampah tersebut biar tidak terlalu banyak? Kalau dibakar itu bukan pilihan karena bisa membuat polusi udara. Tidak takut dicoba ya. Oke, sekarang ketiga, reuse, reduce, recycle. Bahasa Indonesia. Oke, jadi yang pertama ada reduce atau mengurangi. Jadi reduce itu kita mengurangi penggunaan sampah, contohnya mengurangi sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya mengurangi penggunaan botol plastik. Jadi lebih baik kalian membawa botol minum sendiri dari rumah, membawa gelas. Jadi mengurangi yang namanya sampah plastik. Kalau misalnya memang mau beli botol aqua dan lain-lain, itu nanti bisa didaur ulang menjadi eco green dan lain-lain, menjadi tempat, pokoknya bisa dijual juga bisa. Kalau reduce bisa dikurangi ya penggunaan sampah yang tidak perlu. Gak apa-apa lah beli bekal gak pakai plastik, nanti bawanya mangkok ataupun ada bekal dari rumah itu gak apa-apa, bilang sama bakul, bilang sama pedagangnya, Pak saya mau beli bekal tapi adanya pakai punya ada saya sendiri gitu. Gak apa-apa. Jadi pengurangan penggunaan sampah plastik.
dijahit kembali. Buat dijahit kembali itu bisa. Itu loh, botol minum mineral bisa didaur ulang menjadi pot bunga, pot gantung dan sebagainya. Terus ini juga bisa, ini kan plastik, ini juga bisa didaur ulang adanya, nggak perlu dibuang, dan nanti adanya bisa kalian hias menjadi tempat air seperti ini loh, seperti ini, tapi versi lebih kecilnya. Nah ya, jadi reuse adalah penggunaan kembali atau daur ulang sampah anorganik. Ya, oke, apa tadi reuse? Mengurangi barang sekali pakai. Contohnya apa tadi? Contohnya harus ngapain? Mengurangi penggunaan plastik, membawa botol minum sendiri, yang membawa gelas. Kalau beli bekal, bawa aja sendiri, bawa mangkok sendiri. Penggunaan kembali barang yang layak pakai. Contohnya apa? Terus ini apa dalam? Ya, bisa. Reuse menggunakan kembali barang layak pakai. Contohnya lagi ya. Baju kalian, misalnya kalian membeli baju reuse menggunakan kembali barang yang kalian pakai. Misalnya kalian membeli baju, nanti kan itu bisa dipakai berkali-kali, nggak cuma sekali. Kalau kalian beli baju, misalnya pakai langsung buang. Kan itu namanya tidak mencontohkan dari prinsip reuse atau barang yang digunakan kembali. Terus recycle harus sampai dari daur ulang kembali barang. Daur ulang menjadi barang yang baru. Contohnya, gelas kaca kan nanti mematukan kaca bisa dijadikan gelas yang lebih bagus lagi, dijadikan menjadi satu dan warnanya nanti menyatu menjadi barang yang lebih bagus lagi. Terus apa lagi ya? Membuat eco-bring, terus membuat apa lagi yang bisa didaur ulang? Ini botol juga bisa. Apa tadi 3R? Dari yang pertama apa? 3R, reuse, reduce, recycle. Yang reduce apa? Yang reuse?
Nah, tadi kan kita sudah belajar. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Iya, juga kawan. Udah nyanyi di depan. Sudah rapi, sudah siap. Oke, karena tadi kita sudah belajar tentang 6 macam jari. Fadil, ini Fadil. Hitung sampai 3, udah rapi, tak suruh nyanyi. Oke, tadi kita sudah belajar tentang 6 macam dari sampah-sampah. Yang pertama ada apa? Organik, anorganik, D3, residu, terus peran kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, sebagai siswa, kita harus ngapain biar lingkungan kita tetap terjaga, tetap bersih? Ngapain aja 3R apa tadi? Ya, reuse, dan recycle. Selain itu apa lagi? Membuang sampah sesuai macamnya dan sesuai tempatnya. Oke, jadi coba dilihat di kanan kiri kalian ada sampah nggak? Ini loh sampah. Tadi udah bersih. Ada siapa yang beli sampah? Tinggal nunggu sampahnya dimasukkan. Apa boleh dibuang ke dalam? Dosen. Sampah apa? Dibuang enggak? Nyalakan sampahnya.
buang sampah pada tempatnya. Kalau ada temannya buang sampah sembarangan diingatkan. Kalau misalnya kalian lagi di kelas, terus ada sampah yang misalnya kering, kalian kantongi dulu atau izin ke guru dulu izin buang sampah, atau kalau misalnya nggak mau izin dikantongi dulu sampahnya. Nanti setelah pelajaran selesai baru dibuang ke tempat sampah. Paham ya? Coba kalian lihat di depan kelas kalian banyak sampah nggak? Banyak kan? Itu sampahnya siapa coba? Sampahnya kalian kan? Terus siapa yang tinggal di sini kalau bukan kalian? Kalau sampahnya banyak jadi kelasnya nggak enak dipandang. Ini sampah. Kantongnya buang sampahnya kantongin terus. Sekarang ibu mau kuis. Sekarang kita kuis ya. Jangan. Kalau nggak kuis kita nggak kuis. Kalau belum mulai kita nggak mulai kuisnya. Kita nggak istirahat. Kita dapat hadiah. Bisa diperhatikan atau tidak? Ingat kesepakatan tadi nggak? Kalau kalian nggak bisa diam, nggak akan dimulai lagi. Tunggu ya di sini dulu. Duduk di tempatnya masing-masing. Duduk dulu. Duduk yang rapi. Sikap diam. Digantung nih. Ini barisan dulu. Kembali ke barisannya. Sampai kembali ke barisannya apa di depan sini?
Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Ingat kesepakatan tadi yang telah kita buat di awal. Saling menghormati. Kalau yang di depan berbicara, kalian mendengarkan. Jangan berbicara sendiri. Oke, sekarang sudah siap semuanya? Bunyikan